Kita lanjut pada saat ini ada tentang hukum adat terhadap Allah ya. Karena kan tadi udah bahwa dia mengaku berbicara dengan Allah. Kita lihat hukumnya. Bagaimana dia itu berperilaku terhadap Allah gitu ya, bersikap. Murah sekali nih, masya Allah. Mau saya betul, insya Allah. Mau saya, insya Allah, doakan. Pengen betul. Ibu bapak, kalau Allah yang sudah bicara, wahai seluruh hambaku, berangkatlah kalian ke Lombok, aku yang modalin. Pak, kita bisa tutup nih, sorry, penuh, Lombok penuh, ke Bali aja udah penuh, bisa begitu nih nanti. Coba Pak, coba jajah. Siapa yang dagang? Ada yang dagang? Pernah minta Allah yang beli? Jajal, minta Allah yang beli. Jangan-jangan belum buka udah banyak yang beli, malam-malam udah digasak maling, habis tuh Allah yang beli. Tinggal sabar doang, selesai. Kalau ibu cuma bilang begini sama Allah, ya Allah temenin aku mau belanja ke pasar, apa yang kutunjuk engkau yang bayar, amin. Kalau itu terjadi bukan Allah, belum Allah, karena dia masih sanggup yang lain. Bagaimana sanggup yang lain? Ya Allah, ganti, doanya ganti. Saya lagi malas jalan, antren aja lah yang matang, amin. Paham nggak? Kalau tadi ibu masih perlu ke pasar, sekarang ibu bilang sama Allah, ya Allah, nggak jadi. Saya mau ngajarin anak daring, repot. Mau ngajak anak online, nggak sempat ke pasar. Udahlah, engkau saja yang belanja, engkau saja yang antar, dan engkau saja yang masak. Kami tinggal makan. Amin. Buktikan Allah itu bukan cuma mau merendahkan dirinya di hadapan manusia mulia yang dimuliakan oleh dia dari kemuliaannya. Kebayang nggak? Begitu hebatnya raja di raja yang satu ini mau direndahkan oleh kita, jangan disuruh-suruh. Ayo angkat tangannya, ya Allah, kasih saya lah duit nih tiap bulan 200 juta bersih dulu, udah boleh bayar, udah belanja, udahnya buat tabungan aja, iseng mau tidur sama duit 200 juta sebulan, amin. Ulangin nanti zuhur, ulangin nanti asar, ulangin nanti maghrib, ulangin nanti isya, ulangin nanti sholat malam, ulangin subuh, ulangin duha. Ini kalau ibu lakukan 2-3 tahun berturut-turut, ibu bakal nyesel. Kenapa minta cuma 300 juta sebulan? Oh iya, saya nyesel, makanya saya rubah 1 triliun. Ada urusan, sebut aja dulu. Nyampe, nyesel lagi. Minta lagi lah, nyampe juga. Bener, serius. Saya tahun 2003 tiba-tiba mitra saya dengan segala kemudian rencananya beliau, saya harus keluar dari kampus yang saya dirikan. Begitu saya melihat dia mencaci maki saya, dia udah parah, saya tuh melihat yang mencaci maki Allah. Kenapa ya dia sampai mencaci maki saya? Terus yang terdengar sama saya, pokoknya Mas, ini sudah saya bikinkan surat pengunduran diri saudara sebagai ketua yayasan. Saya tidak mau lagi bekerja sama dengan Anda. Dia bilang, saya mau tarik semua aset saya. Saya tanda tanganin aja. Ya deh, kalau emang bukan punya saya, masih ya saya bisa pertahanin. Tapi kalau besok nanti bakal jadi punya saya lagi, siapa juga yang bisa nahan. Terus saya keluar aja sambil nangis di luar itu. Gila, bodoh banget, capek nih kampus, gua diusir gitu. Apa saja kalau dibacakan Quran hebat, apa saja kalau disolawatin hebat, apa saja kalau dibacakan sholawat hebat. Mana coba yang handphonenya jelek angkat ke atas, yang handphonenya jelek angkat ke atas. Iya jelek itu betul, udah lama itu. Coba pagi taruh di meja, tutup pakai telapak tangan, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, tukar handphone gue ini sama iPhone terbaru, sama Samsung terbaru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba buka, berubah nggak? Enggak. Ya belum sekali. Yang namanya buang air kecil, buang air besar, lalu itu dijadikan sebagai wasilah
menuju pada hajat tercapai. Oke. Ya, sehingga kemudian ketika mau masuk kamar mandi dia berdoa kepada Allah, ya Allah sebentar lagi saya akan buang air besar. Sedangkan kau tahu saya punya cucu pengen jadi penghafal Quran, dan saya sebagai nenek nggak punya duit buat nyantrenin cucu saya. Ya Allah, jika buang air besarku ini nanti jadi ibadah, tolong terima ya Allah buang air besarku, seakan-akan aku ini berderma juga kepada anak yatim, fakir miskin, janda tua, dan lain sebagainya. Lalu kemudian Ibu Haja Faedah masuk deh kamar mandi, buang air, seakan-akan disitulah sejadahnya ibu. Nah, kalau begitu judulnya, Haji Soleh paham ini? Kalau begitu judulnya, maka tiap hari kita berada di dalam riado yang namanya buang air. Keren tidak? Nggak mungkin kita nggak buang air kecil, nggak air besar. Nggak mungkin. Kita pasti buang air kecil, kita pasti buang air besar. Kenapa itu tidak pernah dibawa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Allah, ini riadohku. Wah, hebat. Ini amalku. Bilang kau terima amalku ini ya Allah, kasih aku anak keturunan, kasih aku jodoh, bayarin utangku, bikin aku bisa punya rumah, bikin aku bisa pergi haji. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Lalu masuklah kita kamar mandi dan kencing seakan-akan kita tahajud, kencing seakan-akan kita bersedekah, kencing seakan-akan kita kemudian menyantuni anak yatim. Keren tidak? Ayo Bu Faedah sekarang ngangguk apa geleng-geleng? Yo, gimana Bu Faedah? Apa pendapat Bu Faedah? Masih belum paham tadi. Iya. Apa ya? Belum paham lagi. Gimana Pak Ustaz? Ini soal adab ya, adab bagaimana Ya kenapa kita enggak sekalian nih kasih berak ke Tuhan itu, ini berak saya nih, ini kencing saya. Padahal kan kebaikan-kebaikan yang lain kan masih nggak. Sedangkan kita dia itu masuk ke dalam WC kan udah ada adabnya, aturannya, ada doanya. Ini yang pertama, Iso Mansur itu karena kebelet dan mau dapat duit banyak. Itu semua dia apa aja pokoknya duit. Apa aja pokoknya mengumpulkan duit. Adab kepada Allah itu kan ada. Ya. Nah, berwudhu saja, ya kan? Ya, ada. Adabnya. Masuk WC itu ada adabnya. Jangan buang hajat lantas berhajat kepada Allah tuh apa hubungannya? Iya, karena kan udah kebaikan banyak lah. Kenapa harus mencontohkan? Banyak. Itu menandakan pertama, ini kan semua sebenarnya permulanya kan ceramah di kampung-kampung itu kan biasa loh tema-tema itu. Kemudian dia kumpulkan tim gitu. Tim penulis namanya, penulis cerita. Nah tiba-tiba tim penulis ini bubar gitu. Maka Iso Mansur kehabisan ide. Jadi apa aja udah gitu. Udah habis idenya kan. Dan kedua ditambah lagi keterbukaan informasi, orang tahu siapa dia. Maka makin ngawur dia. Sementara dia bilang dia butuh duit 1 triliun. Dia nggak ada gitu. Apa ini kalau kata psikolog, ini orang sudah terganggu jiwanya. Ada seorang psikolog ngomong tuh secara kasat mata saya melihat terganggu jiwanya. Saya pernah baca jurnal itu ada persentase sama dia gitu. Kalau diberikan ke Iso Mansur itu 95% dia tuh sakit. Jika kejiwaan dia tuh sakit gitu. Sakit dia. Dia halusinasi fakta dan realitas dia sudah nggak bisa bedakan. Apa aja gitu. Yang penting dia tuh nanti mendapatkan duit. Karena memang gini, setahu saya kalau itu audiensnya itu misalkan di kampung gitu ya, misalnya di kampung itu dia akan cerita-cerita halu kayak tadi, HP yang jelek ditutupin nanti dirubah, ya nggak jadi apa-apa, cuma katanya terusin aja 40 hari nanti jadi baru. iPhone gitu, gitu. Ya, tapi ujung-ujungnya nanti itu orang-orang pada suruh sedekah, gitu. Jadi cerita-cerita yang memang nggak kenal gitu. Kayak inilah ya, kayak tanda kutip ya, jualan obat. Dulu tuh kan Cicil kan ada berjualan obat di pasar gitu. Iya. Wah, ini ada dia ceritanya ada ular gitu kan. Ular ini kepalanya 2. Dia cerita sampai orang kumpul udah beli obat ada combe-combenya tuh. Beli ular kepala 2 nggak ada. Orang pulang udah gitu. Yang penting udah beli sama aja. Cerita soal maksudnya begitu ceritanya. Bohong kalau kita bilang bohong. Saya kadang-kadang saya banyak aja caci maki orang saya kalau bilang dia tuh bohong gitu. Saya nggak tahu tuh. Kita bicara begini untuk meluruskan ya Islam tuh nggak begitu gitu lah, kira-kira inti kita itu aja. Karena kan memang gini. Jadi nggak ada juga urusan kita ngiri dia dapat duit banyak ya kalau memang dia bisa mengumpulkan duit ya terserah lah ya.
Ya, tapi kan itu sebenarnya salah satu bentuk tanggung jawab kita karena Iya. rusak moral ilmu kita juga. Karena apa? Rusak. Orang diajarkan suruh berdoa aja, nanti Allah datengin makanan ke sini gitu. Cuma Iya. kan kita nggak berusaha. Sementara sebenarnya dalam Al-Quran bukan cuma itu. Dalam Al-Quran jelas Ya. bahwasanya ilmu itu mengangkat derajat kita, membuat orang menjadi lebih soleh, membuat orang lebih baik, dan membuat orang secara tidak langsung punya kesempatan lebih daripada orang yang memang nggak berusaha. Nah, ini malah disuruh nggak berusaha. Iya, Kalau- suruh nggak berusaha, suruh berdoa aja. Berdoa aja, karena kalau berusaha itu bukan Allah. Gitu. Bukan Allah. Karena Kalau itu Anda masih ke pasar bukan Allah dalam katanya. sejarah Islam itu penguasa sampai menghukum mati misalnya al-halaj gitu kan. Iya. Karena salah satu ajaran halal yang berbahaya itu dia mengatakan anallah, Ya kayak Siti Jenar kayak gitu. ya saya Tuhan gitu. Terus kalau dia sudah jadi Tuhan, itu siapa yang menyembah? Itu siapa yang disembah? Iya kan? Iya. Sudah tidak ada namanya dosa, tidak ada namanya hak dan kewajiban, maka dihukum oleh penguasa. Ini bahaya ajaran kamu nih gitu. Ya karena nggak semua orang bisa memahami itu. Dan memang nggak bisa direalisasikan. Ya emang nggak bisa. Gitu. Bagaimana kamu jadi Tuhan? Loh, kalau jadi Tuhan, Tuhan tanya Esa kok. Itu Tuhan menyatu dalam dirimu. Gitu. Apa itu? Suruh minta ada Allah, iya kan? Suruh Allah belanja, Ya suruh bawain yang matangnya aja. bawahnya matangnya aja. Itu nggak bisa. Coba jemaah itu yang udah percaya itu daftar tuh nomor rekeningnya, kan biasa sedekah dulu tuh, sedekah nanti Allah isi rekeningnya kan gitu. Allah nanti akan ngisi rekening. Itu kan merendahkan Tuhan itu, Iya. menghina Tuhan itu. Jelas. Maka dia banyak musibah dia Sumansur itu. Ya karena secara kapasitas otak manusia itu kan dikasih kelebihan dibanding makhluk lain itu. Orang manusia itu bisa berusaha di dalam misalnya nih, sekarang mungkin ada mobil listrik, mungkin nanti ada mobil hidrogen yang bisa sempurna gitu. Dan sekarang udah di riset. Ini malah nggak usah ngapa-ngapain, nanti mungkin mobil bisa muncul sendiri. Gitu. Itu gimana? Iya, jadi dia tuh telah menghina otak, nalar manusia sudah dia matikan, ya kan, demi uang. Ya. Itu yang bisa memahaminya itu. Dan tidak paham loh, yang bisa itu nanti orang-orang yang misalnya baru masuk Islam itu kan, atau yang baru kesadaran agamanya tumbuh. Ya, Nah, orang yang berhijrah gitu. terbawa oleh kesesatan seperti ini, Ya, banyak orang yang berhijrah itu tersesat. akhirnya gara-gara tersesat, seperti dia nggak mau lagi nanti bicara agama itu nanti. Nah, Sumansur lah penanggung jawabnya gitu. itu. Kalau iyalah dia nanggung dosa orang semua nanti itu. Dosa karena mendengarkan cerita dia orang tersesat, dia tanggung jawab nanti itu tuh. Tanggung jawab dia. Nggak ada cerita ini ya Muhammad itu orang yang berselawat kepadamu. Apaan itu? Terus kalau kita selawat kepada Nabi kita masuk surga gitu. Ya, enggak, karena surga itu ya yang benar rahmat dari Allah gitu. Ada aja nih orangnya. Nah mesti di sini itu kita misalnya Habib-habib gitu yang dianggap sebagai punya ketersambungan silsilah atau nasab dengan Rasulullah itu mengingatkan ini bukan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ini harus dicegah gitu.